Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, dadah-dadah sama Kang Durga. Yang menjawab salam, saya doakan dapat hidayah dan masuk surga. Amin. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Adeg-deg gitu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan sehingga pada hari ini dapat berkumpul di majelis ilmu tanpa suatu halangan apapun untuk hadir di acara yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Perkenalkan, nama saya Mamai Kusmayati, santriwati MTKD Al-Ikhlas Kecamatan Regol. Bapak Mudaris, izin menyampaikan suatu materi. Bilih judul sareng urayanan teu sinkron gitu, hapunten. Hadirin yang berbahagia, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Paduka Agung yang mulia, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beserta sahabatnya, juga tabiin, at-tabiin, dan juga seluruh umatnya hingga yaumil akhir. Amin. Saya mengajak dan mengingatkan bahwa setiap manusia tentunya punya masalah di masa lalu. Untuk itu janganlah selalu melihat ke masa lalu, karena di masa lalu kita ada kejadian atau pengalaman yang mungkin sangat mengganggu hati dan pikiran kita. Maka jadikanlah semua itu sebuah cermin sebagai tolak ukur bagi diri kita sendiri, supaya kedepannya kita lebih berhati-hati dalam bersikap dan melangkah. Karena air yang mengalir tidak dapat lagi berbalik arah, dan itulah sebuah kehidupan. Maka dari itu, setiap manusia yang ingin bertaubat dan ingin memperbaiki diri, yakini dan kita sadari bahwa perjalanan yang sedang kita jalani di dunia ini akan sampai pada suatu tujuan yang sebenarnya, yaitu tujuan di mana kita harus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahwa disadari atau tidak, semakin bertambah umur, semakin lemah tangan menggenggam, karena memang Allah Subhanahu wa taala sedang memberi peringatan kepada kita agar kita tidak terlalu mencintai duniawi. Hadirin yang berbahagia, jadilah dari setiap langkah kita agar selalu dalam kebaikan dan sisa umur kita penuh dengan keberkahan. Orang-orang yang melampaui batas adalah orang-orang yang selalu terjerumus ke dalam kemaksiatan, dosa, dan kesalahan. Maka dari itu, janganlah kita menjadi orang yang terhina dan tidak ada tujuan dalam hidup. Sadarilah dan beristighfarlah sebelum maut datang menjemput, yang pada waktu itu kita belum siap dengan kedatangannya. Maka janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Hilap deh. Yang selama dari rahmat
Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang yang bersih. Bersih lahir dan batin yang didasari dengan sebuah penyesalan. Bagaimana ketika perjalanan Umar bin Khattab di zaman jahiliyah hampir membunuh Rasulullah SAW, sampai pada akhirnya dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala beliau beriman serta taat, dan ketika meninggal jasad beliau dimakamkan bersebelahan dengan makamnya Rasulullah SAW. Selanjutnya sahabat Khalid bin Walid yang pernah juga berperang melawan agama Allah dengan kekafirannya, maka setelah beriman dan meninggal maka diberi gelar pedangnya Allah. Dan satu lagi sahabat Bilal bin Ribah, seorang budak belian yang hitam legam yang selalu dihina dan dicemoohkan, tetapi karena imannya yang luar biasa serta tauhidnya yang istiqomah, pejuang Islam yang merasakan manisnya ibadah, sehingga suara terompah sandal beliau mengalahkan sepatu emasnya Fir'aun di dalam neraka. Hadirin yang berbahagia, untuk itu jadilah diri sendiri, abaikan omongan orang, rasakan nikmatnya ibadah, sebab tidak ada orang yang baik yang tidak punya masalah, dan tidak ada orang yang jahat yang tidak punya masa depan. Bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berubah menjadi yang lebih baik. Atau sanggihnya, demikianlah ulasan materi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas kekurangan apabila cara penyampaian saya yang tidak berkenan. Atas nama pribadi dan atas nama tim, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.